Shalom saya ucapkan kepada Anda yang melihat video ini. Pada hari ini saya senang untuk berkongsi sebuah kesaksian pribadi saya, bagaimana saya menerima dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ya. Bagaimana keadaan saya sebelum mengenal dan menerima Yesus Kristus? Pada mulanya, kehidupan saya hanyalah menurut apa yang benar dan yang salah. Menurut saya, selagi tidak ada larangan, maka saya bebas untuk hidup menurut kehendak dan pemahaman saya sendiri. Saya tidak tahu apa itu dosa, dan saya tidak tahu bagaimana kehidupan sebagai seorang Kristen. Saya memang dilahirkan dalam keluarga Kristen, tetapi disebabkan gereja dan tempat tinggal itu jauh, bahkan ibu bapak juga jarang ke gereja, maka pertumbuhan kerohanian tidak begitu baik. Nah, semasa masih kanak-kanak, seorang kawan saya pernah bertanya, "Neng, kalau hari Minggu kamu pergi gereja mana? Kamu sembahyang di mana?" Saya tidak dapat menjawab soalan itu. Saya tidak pernah tahu apa itu gereja dan apalagi tentang Tuhan dan penyelamat. Persoalan saya semakin bertambah apabila suatu hari saya terjumpa sebuah buku cerita untuk anak-anak sekolah minggu dalam sebuah almari. Saya percaya mengapa buku ini ada, karena di sebelah ibu saya atau nenek saya merupakan seorang yang setia dan beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, melalui buku itu saya membaca sebuah kisah yang sangat menarik yang terdapat dalam Injil Lukas. Mengapa saya katakan menarik? Karena ianya bermula dari kisah Yesus lahir, menjadi dewasa, dan melakukan segala pelayanan, dan mujizat-mujizat yang dilakukannya itu membuatkan saya sangat tertarik dengan pribadi yang bernama Yesus. Tetapi apabila masuk dalam kisah Yesus disalibkan, saya tidak berpuas hati. Saya menangis, saya marah, dan saya mempersoalkan, kalau Yesus itu Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, mengapa tidak elakkan daripada disalibkan? Kenapa tidak halang perbuatan Yudas yang jahat itu? Dan saya berhenti, saya tidak meneruskan membaca buku cerita Alkitab itu. Pendek kata, akhirnya perjalanan rohani saya penuh dengan persoalan. Bagaimana saya mengenal dan menerima Yesus? Seiring berjalannya waktu itu usia saya sudah mulai memasuki usia belia, maka saya sudah boleh berdikari sendiri, saya mencari dan pergi ke gereja sendiri. Menurut saya menerima Yesus Kristus pertama kali dalam hidup saya secara pribadi adalah semasa saya menghadiri sebuah kebaktian umum atau kebaktian Ahad. Pada waktu itu ada perjamuan kudus yang dilaksanakan di gereja tersebut. Lalu biasanya sebelum perjamuan kudus dilaksanakan, ada kata-kata yang diucapkan yang biasanya diambil daripada 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 25, yang membuatkan saya berpikir, jika saya tidak terima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus itu, artinya saya tidak ada bahagian dalam kerajaan surga. Itulah yang timbul pada pikiran saya waktu itu. Oleh karena saya belum menerima perjamuan kudus waktu itu, maka saya katakan dalam hati saya juga mahu ikut perjamuan kudus. Saya juga mahu menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat saya. Saya juga mahu ada dalam kerajaan surga. Melalui kata-kata itu saya percaya bahwa pada waktu itulah saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu diteguhkan pada tahun 2010. Bagaimana saya yakin dengan keselamatan saya? Seorang hamba Tuhan pernah berkongsi firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 12 yang menyatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Melalui firman Tuhan itu, saya yakin saya sudah selamat dan menjadi
anak Allah. Saat saya sudah menerima dan mengakui Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Apakah perubahan yang saya alami selepas menerima Yesus? Bagi saya, perubahan yang saya alami adalah bersyukur dan bersukacita karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Anugerah kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Dan persoalan saya tentang mengapa Yesus disalibkan itu terjawab. Semuanya supaya karena hubungan Allah dan saya dipulihkan. Sebelum ini saya percaya mengapa persoalan itu timbul karena saya tidak melihat ataupun tidak membaca sebuah kisah kebangkitan Yesus yang mengalahkan kuasa maut. Ya, Yesus Kristus memang mati, disalibkan, dan dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga, kebangkitannya memberikan suatu pengharapan. Kebangkitan Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis, dosa, dan maut. Dan itulah yang meyakinkan saya bahwa pada hari-hari yang mendatang ini, terus berharap kepada Tuhan bahwa Yesus tidak pernah membiarkan saya. Demikian kesaksian pribadi saya. Semoga ianya memberkati Anda semua.